Halo, perkenalkan nama saya Verina Diawani Kurniawan dengan NPM 1211901. Halo, perkenalkan nama saya Nita Rahayuni Firtiani dengan NPM 1211950. Halo, perkenalkan nama saya Nayla Oktaviani Nur Ajijah dengan NPM 1211941. Di sini kelompok kami akan membahas tentang siklus air untuk kelas 5 SD. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Pengertian siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Fungsi air bagi hewan: yang pertama ada untuk minum, yang kedua membersihkan tubuh, yang ketiga tempat hidup beberapa jenis hewan, yang keempat produksi susu bagi hewan mamalia. Fungsi air bagi tumbuhan: yang pertama sebagai bahan fotosintesis, yang kedua pelarutan zat hara, yang ketiga tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Dan yang terakhir fungsi air bagi manusia: yang pertama untuk kebutuhan minum, yang kedua keperluan rumah tangga, yang ketiga membersihkan tubuh, yang keempat irigasi pertanian, yang kelima jalur transportasi, yang keenam sarana rekreasi dan olahraga. Yang pertama ada evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, sawah, bendungan, dan lain-lain. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi air gas. Untuk mengubah air dapat naik ke permukaan atmosfer. Semakin tinggi panas matahari, semakin banyak air yang sudah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Yang kedua, ada tahap kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi juga disebut pengembunan, yang berarti konversi uap air kembali menjadi air. Kondensasi terjadi di atmosfer. Semakin tinggi lapisan atmosfer, semakin dingin suhu atmosfer karena tekanan udara rendah. Nah, jadi rendahnya tekanan udara di atmosfer karena semakin ke atas jumlah gas murni atau nitrogen berkurang. Karena kondensasi terus-menerus, semakin banyak uap air yang terakumulasi. Uap air yang bersentuhan dengan lapisan dingin atmosfer akan menyebabkan uap air melepas panas udara. Uap air di atmosfer mengembun kembali menjadi tetesan air. Tetesan air yang terkumpul dan masuk ke atmosfer disebut awan. Nah, awan yang dimaksud adalah awan air, yaitu awan yang hanya terdiri dari partikel cair. Karena gravitasi bumi lemah, awan dapat tetap berada di permukaan atmosfer. Tahap yang ketiga yaitu presipitasi, disebut dengan hujan dan tetesan air serta kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi atau gaya gravitasi dan massa atau disebut juga benda. Karena gravitasi bumi yang lemah, awan dapat berada di atmosfer. Namun, seiring berlanjutnya proses kondensasi, semakin besar awan, semakin besar berat massa awan tersebut. Ini mencegah atmosfer menahan awan. Ini terkait dengan pergerakan angin atmosfer yang cukup kuat untuk menggerakkan awan. Akibatnya, air yang jatuh ke tanah dalam bentuk tetesan yang dikenal sebagai hujan. Tahap yang keempat yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah
proses di mana hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Infiltrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama karena gravitasi bumi, yang kedua meresap ke dalam bumi. Nah, jadi sifat air adalah dapat menyerap air pada bahan berongga, tanah berongga. Tergantung jenis tanahnya, yaitu misalnya tanah gembur, tanah berpasir, tanah liat. Nah, jadi setiap tanah memiliki daya serap yang berbeda. Siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari air permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan yang disebut dengan transpirasi. Hasil evaporasi dan transpirasi adalah uap air. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik air awan atau embun. Nah, jika titik air sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi. Dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali atau evaporasi kembali. Agar memudahkan siswa memahami siklus air, yuk kita membuat skema atau diagram alir dari siklus air. Yang pertama, air di bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi. Yang kedua, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian yang ketiga, jika titik air sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan akan terserap menjadi air tanah yang disebut dengan infiltrasi, dan sebagian juga akan menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian air tersebut akan mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah.